Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kakak. Sebelum saya bertanya tentang kebudayaan ataupun karakteristik yang ada pada suku kakak, perkenalkan saya, nama saya Wodias Maun, biasa dipanggil Maun. Kakak boleh panggil saya Intan atau Maun, sesuka kakak saja. Kalau boleh tahu, nama kakak siapa? Nama saya itu Putri Cahyani. Kalau orang sekitar atau orang terdekat atau besti-besti kakak itu panggilnya apa? Kalau teman-teman waktu saya sekolah dulu biasa memanggil saya Putri, sedangkan kalau dalam lingkup keluarga saya biasa panggil saya Pu atau Puri, dan sekarang ada lagi yang memanggil saya Uting. Jadi saya panggilnya ini apa? Uti, Puri, Put atau apa? Panggil saja saya Putri. Oke, Putri. Boleh saya bertanya-tanya sedikit tentang kebiasaan yang ada di situ, kakak? Silakan. Pertama saya akan bertanya tentang apakah kakak ini asli orang Kendari atau pendatang? Kalau saya bukan asli orang Kendari, saya pendatang. Tempat tinggal saya itu di Konsel, Konawe Selatan, di Kecamatan Benua dan Desa Benua. Kalau boleh tahu di Konawe Selatan itu sukunya apa saja? Kalau di Konawe Selatan itu sukunya itu beraneka ragam. Salah satunya itu suku Tolaki, Bugis, ada juga Jawa, ada juga Bali, dan juga ada orang Muna. Oh, menarik ya. Berarti kalau untuk di sekitar kakak itu mayoritasnya apa? Tolaki, Muna atau Jawa? Kalau mayoritas mayoritas suku di tempat tinggal saya itu Tolaki, tapi ada juga ada juga Bali, Jawa. Tapi kalau di sekitar tetangga dengan desa saya itu mayoritas Tolaki. Iya. Kalau di sini tinggalnya sama siapa? Kalau di sini tinggalnya itu sama om dan teman, sepupu sih. Kalau boleh tahu kegiatan kakak sehari-hari itu apa? Kegiatan saya sehari-hari itu saya kebetulan mahasiswa, saya sebagai pelajar, jadi kesibukan saya itu belajar, mengerjakan tugas, dan mencari pengalaman seperti berorganisasi di luar kampus. Iya, mantap. Kalau untuk agama sudah terpampang jelas Islam. Lanjut, kalau boleh tahu kebiasaan atau keunikan yang sering dilakukan di suku kakak itu di Tolaki, mohon maaf, dari segi meninggalnya dan menikahnya mungkin agak beda dengan suku saya. Kalau boleh tahu, kalau boleh kakak ceritakan, saya pengen tahu nih tentang kebudayaan di suku kakak dari segi meninggal dan menikah begitu. Kalau untuk kebiasaan meninggal itu seperti pada umumnya, yaitu dimakamkan, terus pada malamnya itu orang mengaji tahlilan, ditamatkan satu Al-Quran 30 juz. Terus habis itu ada peringatan malam ketiga, malam ke-7, malam ke-14, malam ke-20 juga ada, malam ke-40, dan biasa juga tahlilan atau di suku saya itu dikenal dengan meta holele atau pelepasan. Terus kalau untuk menikah itu ada dua juga, ada yang menikah karena dilamar, ada juga yang menikah karena dibawa lari atau tanpa persetujuan orang tua. Kalau dilamar itu biasa memakai sara niwule, yang artinya melamar dan meminang. Kalau untuk step pernikahan dalam suku saya itu sama pada umumnya, yaitu akad nikah. Tapi dalam akad nikah itu berlangsung adat yang dibawa oleh Pak Bitara untuk kepala adat dari pihak perempuan, dan tolea untuk kepala adat dari pihak laki-laki. Yang persyaratannya itu ada beberapa, ada yang membawa, saya tidak terlalu tahu, tapi biasa ada pakai kalosara, terus di situ ada pinang, terus syarat-syarat lain itu ada baskom, kain kasa, terus seserahan dan kalung, dan
uang untuk adat. Tapi saya kurang tahu yang detailnya itu seperti apa. Sedangkan kalau untuk pernikahan yang dibawa lari, sama juga seperti pernikahan pada umumnya, tapi dia itu melakukan, kan tadi yang dilamar itu pakai sara niwule, tapi kalau yang dibawa lari itu pakai sara mesoke. Ini katanya supaya malu dari pihak perempuan itu dapat tertutupi. Oh iya. Jadi dilakukan sara mesoke. Mantap. Menarik. Kemudian saya pengen tahu nih, prinsip apa yang selalu ditanamkan di keluarga kakak? Kalau prinsip yang ditanamkan dalam keluarga saya itu, yang pertama itu kita harus bersikap baik sama semua orang. Terus kalau kita bisa tolong, kita tolong. Jika kita tidak bisa tolong, jangan kita judge atau jangan kita intimidasi orang tersebut jika dia sedang mengalami kesusahan. Terus dalam keluarga saya itu diajarkan untuk menjaga sholat dan kepercayaan dan kehormatan kedua orang tua kita. Jadi kebetulan kan saya pendatang dan pelajar di kota Kendari, jauh dari orang tua. Saya selalu mengingat orang tua dan pesan yang telah disampaikan ke orang tua saya kepada saya. Jadi dengan itu saya dapat menjaga diri saya, insya Allah dapat menjaga kehormatan kedua orang tua saya, dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan juga dapat membuat orang tua saya itu sedih dan kecewa kepada saya. Tadi kan dalam keluarga nih yang sudah ditanamkan sejak dulu, atau boleh dikatalah dari kecil begitu. Nah, kemudian prinsip apa sih yang ditanamkan kedua orang tua kakak dalam berhubungan, atau kita di sini beda-beda suku begitu, beda suku, beda agama, beda ras, seperti itu. Nah, prinsip apa sih yang selalu ditanamkan dalam berhubungan, baik dari segi suku maupun agama dari keluarga kakak itu sendiri? Ya baik, kita kan manusia itu kuadratnya sama. Terus prinsip yang diajarkan oleh keluarga saya itu dalam berhubungan baik beda suku maupun agama itu, kita tidak boleh memandang mereka itu dari suku atau agama manapun. Jika mereka baik kepada kita, kita juga harus bersikap baik kepada mereka. Jika mereka bersikap buruk kepada kita, kita tidak boleh bersikap buruk juga kepada dia. Biarkan mereka mungkin mendapat ganjaran dari perbuatan mereka itu sendiri. Dalam artian kita tidak boleh memilih suku atau agama apa yang kita ingin berteman, yang kita ingin bantu, yang kita ingin ajak berkomunikasi, yang kita ingin ajak intinya kita di dunia ini bersaudara, apalagi kita di Indonesia diajarkan untuk berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi kita tidak boleh memandang agama, suku. Jadi kita harus berteman sama siapa saja begitu. Siapa saja. Iya. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang nilai-nilai apa saja sih yang dipegang teguh sampai sekarang oleh suku kakak. Terus apakah kakak sendiri menjaga dan menjalankan nilai suku tersebut? Kalau di suku kakak itu ada filsafat atau moto yang dipegang dalam suku kakak itu, yang dalam bahasa daerah kakak boleh? Iya. Inai konasara, ie pine sara, inain lia sara, ie pine kasara. Artinya itu siapa yang taat akan adat dan hukum, dia akan dihormati, dilayani dengan baik, dan sedangkan orang yang tidak taat dengan hukum, dia tidak akan dihargai dan dihormati. Iya. Kalau untuk menjalankan adat tersebut sampai sekarang masih, karena dalam proses pernikahan pun kita masih melakukan adat itu, yaitu pakai adat membesara namanya. Iya. Kemudian apakah selama ini kakak memiliki pengalaman traumatis? Kalau boleh kakak ceritakan kepada saya, boleh. Kalau tidak apa-apa juga. Kalau untuk pengalaman traumatis tidak ada. Terus kalau untuk pengalaman yang ingin saya bagikan mungkin dalam hal berteman. Dalam hal berteman itu memang kita tidak boleh memilih-milih teman,
Tapi kan misal ada orang yang kalau berteman dia menceritakan segala kebiasaan dan aib yang ada dalam diri atau keluarganya. Itu kita tidak boleh, karena kita tidak tahu orang ini baik di depan kita tapi belum tentu baik juga di belakang kita. Kadang ada orang yang bermuka dua bahasanya. Terus kita juga harus pandai memilih. Kalau ada dosen saya pernah berkata, perbanyak teman tapi perbanyak teman tapi memilih sahabat itu harus yang betul-betul dia itu apa ya, Dipercaya begitu. percaya ya. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, kakak ceritakan tentang karakter atau keunikan yang ada pada diri kakak. Kalau dari fisik bisa dilihat saya itu kurus, tinggi, saya memiliki lesung pipi. Terus saya tidak memiliki hidung yang mancung. Sedangkan kalau untuk sifat dan karakter saya itu orangnya egois kalau mau dibilang. Aduh, egois nih. Ya, jadi saya itu tidak suka dibantah dan tidak suka misalnya pendapat saya itu ditentang sama iya. orang-orang. Saya itu kebetulan saya anak bungsu, jadi mungkin saya terlalu manja kepada kedua orang tua saya. Jadi apa-apa yang saya inginkan itu harus dilakukan oleh orang lain. Tapi saya lagi berusaha untuk merubah karena saya rasa sifat saya itu kurang baik untuk saya lakukan ke depannya. Nah, kalau untuk pandangan dari teman-teman kakak atau sahabat-sahabat kakak itu kepada kakak itu seperti apa sih? Kalau katanya saya sih kalau lagi mengerjakan sesuatu terus saya ditanya sama orang lain, misalnya ditanya apa, misalnya habis di sini mau kemana, saya itu tidak menjawab. Karena saya itu orangnya kalau fokus di satu, aku sedang mengerjakan sesuatu, tidak boleh fokusnya itu terbagi. Mereka itu kadang jengkel dengan sifat saya itu, jadi mereka sering marah juga kepada saya, tapi marahnya itu bukan marah yang betul-betul marah, enggak. Sebentar saja Ya, begitu. Kesalah kalau mau dibilang. Terus Iya. saya juga orang yang pelupa, jadi teman-teman dekat saya itu kadang misalnya saya mau pergi, kamu sudah ambil ini, jadi mereka sebagai pengingat saya juga, mereka mengerti saya juga jika saya mau pergi atau bersikap yang kurang enak kepada mereka. Nah, terakhir nih, tarian atau lagu dari suku kakak itu mungkin kakak bisa ceritakan ya? Kalau untuk tarian sih dalam suku saya itu ada yang dinamakan molulo. Molulo itu juga biasa ditarikan pada saat acara pernikahan. Terus molulo juga ini menceritakan tentang bagaimana kita sesama masyarakat daerah situ bersatu, karena gerakannya itu bergenggaman tangan dan memutar. Sedangkan untuk lagu daerah saya ada juga yang dinamakan ada Osulabaga. Osulabaga itu menceritakan tentang keindahan kota Kendari, keindahan tentang pantai Toronipa yang dikelilingi oleh pegunungan dan laut. Oh iya. Sangat menarik. Terima kasih banyak untuk kakak, kesediaannya saya dapatkan banyak ilmu tentang suku dan budaya dari kakak itu sendiri. Terima kasih. Mungkin saya minta maaf sudah banyak bertanya nih sama kakak. Tidak apa-apa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.